Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Kami kelompok 6 dari mata kuliah pemasaran digital A akan melakukan presentasi terkait dengan ujian tengah semester. Tema yang kami angkat adalah traveling dan bisnis yang kami ambil adalah Nuvantara. Boleh di next? Untuk anggota kelompok ada Fatih Fadilah, Alifia Ainun Muzadi, Hilmi Taufik Rohim, Muhammad Rajabi Saifullah Rahman, Muhammad Zaki Arkan Indriana. Merek yang kami ambil adalah Nuvantara karena merupakan sebuah travel company yang berfokus pada penyedia jasa pada bidang traveling. Nuvantara menjadi salah satu bisnis yang mempopulerkan camper van menjadi destinasi wisata. Nuvantara mengemas konten dengan cara seperti menjual sebuah visi yang diinginkan orang-orang. Dalam praktek di lapangannya pun, Nuvantara tidak hanya menyediakan camper van, tapi juga menyediakan opsi mobil VW Safari dengan berbagai macam destinasi, yaitu di tepi danau, Candi Borobudur, Tinalah Teras. Selain itu, Nuvantara menawarkan penyewaan camper van. Nuvantara menjadi sebuah bisnis yang berhasil mengemas konten petualangan dengan cara yang berbeda dan memikat hati banyak konsumen. Next. Tema kampanye yang kami buat bernama Love Within Nature, merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memanfaatkan momentum libur hari raya, di mana keluarga ataupun kerabat dapat memakai jasa kami sebagai sarana dan prasarana untuk mempererat tali silaturahmi dan rasa kekeluargaan sebelum kembali ke rutinitas harian. Selain kami menyediakan jasa bagi keluarga atau kerabat, kami pun menyediakan jasa liburan bagi perorangan dengan tema yang sudah kami tentukan, sehingga masing-masing orang dapat mengikuti tema yang diminatinya dan mendapatkan pengalaman liburan yang berbeda, serta dapat menambah ruang lingkup pertemanan dari berbagai wilayah. Next. Tema yang kedua adalah Cinefield Trip. Adalah sebuah campaign yang ditunjukkan untuk merayakan film-film Indonesia dan mengajak teman-teman semua untuk lebih mencintai film Indonesia. Kami memanfaatkan momentum akan film Indonesia yang sedang meraih banyak penghargaan. Cinefield Trip sendiri merupakan nama yang memiliki arti pecinta film, maka dari itu, kegiatan ini akan berisi dengan nonton bersama seperti film Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas yang baru saja mendapatkan penghargaan dari mancanegara, dan akan dilaksanakan di akhir pekan pada akhir bulan Mei sebagai sebuah selebrasi untuk merayakan film-film Indonesia dan penutupan dari kampanye Nuvantara di bulan Mei. Selanjutnya segmentasi pasar yang Nuvantara tuju yaitu dari segi geografiknya yaitu warga negara Indonesia, orang yang daerah di sekitar Pulau Jawa. Terus demografiknya itu keluarga pasangan muda rentan umur 24 tahun sampai 35 dan pria dan wanita di umur 24 dan sampai 35. Psikografis yang dituju yaitu berorientasi kepada kesenangan, menghabiskan waktu bersama dan senang berada di alam. Perilaku yang kami harapkan atau yang kami tuju kepada orang-orang yaitu seperti selain melakukan kegiatan khususnya di alam karena temanya di luar yaitu di alam bebas, terus memiliki jiwa berpetualang. Next. Detail kampanyenya kita itu ada dua. Secara nggak langsung kita membuat dua kampanye untuk Nuvantara ini. Yang pertama ada hashtag #camperfam yang dimana tadi dijelaskan itu merupakan kampanye yang khusus untuk keluarga atau dengan pasangan. Kenapa kita meng-camperfam? Karena di awal tadi dijelaskan itu campervan yang kita ubah sekarang di mana berkeluarga berkemah bersama di alam bebas. Dan yang kedua yaitu hashtag kita itu Cinefield Trip yang di mana Cinefield Trip ini pengertian untuk Cinefield sendiri yaitu orang-orang yang hobi untuk menonton. Maka dari itu kami hashtag untuk campaign kedua itu Cinefield Trip. Next. Optimalisasi yang dilakukan oleh kita yaitu memenuhi kebutuhan konsumen untuk menghabiskan waktunya di alam bebas dan melakukan quality time atau dengan keluarga yang lain. Terus dengan adanya ini masalah rekreasi itu bisa teratasi karena bisa jadi
destinasi baru juga ya, seperti di alam. Lalu selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu tujuan dari Nuvantara ini yaitu yang pertama meningkatkan sales pada layanan jasa yang ditawarkan oleh Nuvantara. Yang kedua memanfaatkan momentum libur hari raya di mana keluarga ataupun kerabat serta perorangan dapat memakai jasa kami sebagai sarana dan prasarana untuk mempererat tali silaturahmi dan rasa kekeluargaan sebelum kembali ke rutinitas harian. Yang ketiga, meningkatkan brand awareness Nuvantara pada masyarakat Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Lalu yang selanjutnya itu sasaran. Sasarannya itu yang pertama itu dari demografik. Dari demografik itu ada keluarga, pasangan muda rentan umur 24 sampai 35 dan pria dan wanita di umur 24 sampai 35. Lalu selanjutnya ada geografik. Geografiknya itu warga negara Indonesia di daerah sekitar Pulau Jawa. Lalu psikografisnya berorientasi kepada kesenangan, menghabiskan waktu bersama, senang berada di alam, FOMO, dan dalam tekanan pekerjaan. Yang terakhir yaitu perilaku, sering melakukan kegiatan di luar khususnya di alam, dan memiliki jiwa berpetualang, tidak senang kerumunan besar. Lalu selanjutnya ada KPI. Objektif yang pertama itu meningkatkan awareness melalui reach dan impression ads yang dipublish. Lalu objektif yang kedua itu meningkatkan sales pada campaign Cineflow Trip dan Love Within Nature. Lalu dari KPI-nya, yang pertama itu engagement rate sosial media Nuvantara naik sebesar 70% pada Mei 2022. Lalu yang kedua, kenaikan follower baru pada akun sosial media Nuvantara sebesar lebih dari 200 follower pada bulan Mei 2022. Yang ketiga, kenaikan profil visit Nuvantara naik sebesar 80% pada bulan Mei 2022. Dan yang terakhir, kenaikan trafik Nuvantara sebesar 60% pada Mei 2022. KPI yang selanjutnya yaitu yang pertama itu penjualan tiket layanan jasa Nuvantara naik sebesar 60% pada bulan Mei 2022 dan yang terakhir mendapatkan lead pengunjung sebanyak 100 lead pada bulan Mei 2022. Baik, selanjutnya di sini adalah anggaran yang dikeluarkan oleh Nuvantara selama sebulan untuk melakukan pemasaran digital. Dengan detail, yang pertama honorarium brand ambassador sebesar 10 juta, lalu ada biaya akomodasi tim dan fotografer sebesar 5 juta. Lalu ada online marketing campaign dengan detail 2 kali running ad sosial media di Facebook dan Instagram sebesar 2 juta. Dan 1 kali ads itu memiliki detail 142.800.000 per harinya dengan total 4 juta. Lalu dijumlahkan semuanya bertotalkan 21 juta untuk pemasaran digital. Boleh selanjutnya. Baik, di sini ada strategi bauran pemasaran. Yang pertama adalah price, merupakan harga yang standar untuk acara yang bisa dikatakan semi private, sehingga harga masih bisa dirubah atau bersifat tentatif tergantung jumlah artis atau permintaan klien. Lalu ada produk. Produk ini merupakan program berupa jasa penyedia acara atau rekreasi alam. Lalu promotion dilakukan melalui sosial media seperti Instagram dan Facebook di akun resminya dari Nuvantara, melalui linktree/Nuvantara. Lalu ada place daerah alam yang bertempatkan di daerah Jogja. Elemen program yang disetujui. Mengiklankan jasanya melalui platform online, terutama media sosial seperti Instagram dan Facebook. Lalu penyertaan mitra. Nuvantara bekerja sama dengan Cloud.com yang merupakan platform pemesanan jasa dan aktivitas perjalanan. Dan yang terakhir, kiriman dan jadwal. Konsep ini berjalan selama 1 bulan, di bulan Mei 2022. Dan ini adalah merupakan kalender konten yang dibuat oleh Nuvantara selama 1 bulan dengan rata-rata 1 minggu Nuvantara mengeluarkan 3 konten. Dan yang untuk detail konten selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk konten yang pertama yaitu adalah konten campaign kami Love Within Nature. Itu akan diposting pada tanggal 1, pada tanggal 3 dan pada tanggal 5 Mei. Dan caption yang akan diberikan adalah Nuvantara mendedikasikan akhir pekan terakhir libur hari raya Lebaran untuk mempererat rasa kekeluargaan dengan cara yang berbeda.
dan tidak terlupakan. Mari bergabung ke dalam trip Love Meets in Nature, di mana keluarga dan alam saling bersinergi. Pendaftaran terakhir kami buka sampai tanggal 5 Mei. Sampai bertemu di sana. #Nufantara dan #Camperfam. Dan konten ini pun dari segi visualnya dibuat agar bisa punya nuansa kekeluargaan dan hangat. Lalu konten yang kedua itu adalah konten harian pertama kami yang akan diposting pada tanggal 9, pada tanggal 11, dan pada tanggal 13 Mei. Itu adalah hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Captionnya adalah, semua manusia hanya memiliki satu kehidupan, dan waktu adalah sesuatu yang tak bisa kita kendalikan. Maka dari itu, janganlah pernah berhenti untuk mengejar kehidupan di luar sana. Nufantara menyediakan trip Chillin' by the Lake yang akan dilaksanakan selama 2 hari 1 malam, yang pada tanggal 14 dan 15 Mei. #Nufantara dan #Chillin' by the Lake. Lalu konten ketiga kami adalah konten harian yang kedua, yaitu Unwind of Tinalah Teras, yang akan diposting dengan caption, hiruk-pikuk perkotaan seringkali membuat kita lupa akan pentingnya rasa tenang. Semua orang berhak untuk beristirahat, begitu juga dengan dirimu. Dengan rendah hati kami persembahkan untuk kalian pengalaman 2 hari 1 malam di Teras Tinalah pada tanggal 21 sampai 22 Mei. Tempat terbaru untuk eksplorasi dan pengalaman baru. Untuk pemesanan kami buka hingga tanggal 20 Mei. Sampai bertemu di sana. #Nufantara dan #Unwind Tinalah Teras. Lalu konten keempat adalah konten campaign terakhir kami, itu yang akan diposting pada tanggal 23 dan tanggal 27 Mei. Dengan caption, kami persembahkan untuk kalian event terakhir kami di bulan Mei dengan tajuk Cinefil Trip. Kami ingin mengajak teman-teman untuk mengapresiasi perfilman Indonesia. Di dalamnya terdapat kegiatan menonton bersama, film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Dan juga akan ada barbecue party dengan bumbu spesial Nufantara. Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 Mei. Untuk pemesanan tiket, kami buka hingga tanggal 27 Mei. Sampai bertemu di sana. #Nufantara dan #Cinefil Trip. Dan konten terakhir kami adalah konten harian ketiga, yang akan diposting pada tanggal 25, 30, dan 31 Mei. Menjadi konten terakhir di bulan Mei, dan persiapan untuk konten nanti di bulan Juni. Nah, dengan caption, sebuah perjalanan untuk mengingat kembali sejarah yang telah terjadi dengan cara yang berbeda. Jadilah yang pertama untuk merasakan sisi lain dari Candi Prambanan. Bersama Nufantara, mari kita rasakan malam yang hangat dengan melihat kemegahan Candi Prambanan secara eksklusif di malam hari. Acara akan dilakukan pada akhir pekan pertama di bulan Juni. Pemesanan tiket sudah dapat dilakukan dan sampai bertemu di sana. #Nufantara dan #Rediscover the Ancient Heritage. Untuk penutup akan disampaikan oleh teman saya. Baik, mungkin itu saja untuk pemaparan materi kita dalam presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok kami. Sekian dari kami, terima kasih.